Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja suara saya dapat didengar atau ditangkap. Dan hari ini adalah hari pertama dari tahun 2025. Dan biasanya ini kita bertemu hanya kita ucapkan selamat tahun baru. Dan kalau kita selamat tahun baru berarti tahun lama sudah berlalu dan yang baru datang, yaitu pada hari ini kita menginjak kaki kita di tanggal 1 Januari tahun 2025. Dan saat ini Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu untuk kita saling menasehati satu dengan yang lain tentang berkat-berkat rohani melalui firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita tentang hal-hal tersembunyi. Nah, hal-hal tersembunyi ini Bapak Mama, yaitu hal yang kita tidak tahu, karena kita punya hikmat ini terbatas. Kita bukan maha tahu, tetapi kita hanya tahu apa yang berlalu atau terjadi dan berlalu, itu yang kita tahu sampai di situ. Tetapi kita tidak tahu pada hari esok dan seterusnya. Dan saat ini Bapak Mama, kita sudah menginjak kaki kita di tahun 2025, yaitu hari ini tanggal 1. Tetapi sepanjang kita jalani tahun baru ini dari 1 Januari ini sampai 31 Desember nanti, kita tidak tahu apa yang mau terjadi dengan kita. Ya, kita punya banyak rencana di tahun baru. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, kita tidak tahu. Maka saat ini yang saya mau sampaikan kepada kita yaitu hal-hal yang tersembunyi. Saya ambil satu ayat saja dari kitab Musa, yaitu Ulangan 29 ayat yang ke-29. Saya baca bagi kita Bapak Mama Saudara sekalian. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, jadi Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu ayat saja yang saya mau sampaikan kepada kita saat ini, yaitu hal yang tersembunyi. Dan tahun baru ini kita sudah memasuki tahun baru, yaitu tanggal 1 hari ini. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Nah, di sini ayat ini bilang hal-hal tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Sedangkan hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita untuk melakukan hukum Taurat. Nah, Bapak Mama Saudara sekalian, hal-hal tersembunyi itu waktu yang akan datang. Ya. Sedangkan hal-hal yang dinyatakan kepada kita yaitu seperti yang katakan bahwa hukum Taurat, yaitu firman Tuhan. Kita hanya mengetahui rahasia Tuhan melalui firman Tuhan. Tetapi hal-hal yang tersembunyi atau belum terjadi bagi kita itu Tuhan punya. Termasuk waktu-waktu yang akan datang,
kita tidak tahu apa yang mau terjadi dengan kita. Maka kalau kita melihat di dalam Yakobus, Perjanjian Baru, Yakobus 4 ayat yang ke-14 ya. Yakobus 4 ayat yang ke-14, dia bilang, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, hal yang tersembunyi itu yaitu hal yang akan datang atau apa yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang mau terjadi dengan kita. Ya. Jadi maka itu kalau misalnya tahun 2024 mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember kemarin, kita kalau misalnya memperoleh kehidupan, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kita masih Tuhan mempercayakan hidup ini di dalam dunia ini, nafas yang Tuhan masih mengaruniakan kepada kita, kita masih menikmati sampai saat ini. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau saat ini kita memperoleh kehidupan, itu satu anugerah yang Tuhan masih mempercayakan hidup ini kepada kita. Dan hari ini tanggal 1 Januari 2025 kita sudah masuk, tetapi berapa hari atau berapa bulan, berapa minggu yang akan datang kita tidak tahu. Ya, maka seperti yang tadi saya hadirkan Yakobus 4, misalnya dia punya perikop sendiri, yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Jadi kita tidak tahu apa yang mau terjadi dengan kita, hanya Tuhan yang mengatur hidup kita. Ya, maka itu langkah-langkah orang di dalam dunia ini ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita masuk dalam providensi Allah yang mengatur semuanya yang terjadi. Ya, maka Allah punya itu tersembunyi, tidak memberikan kita mengetahui untuk kita tahu segala sesuatu. Hati kita terbatas. Ya, jadi hati kita dia sepertinya hanya tahu saja tetapi bukan mengetahui. Bukan mengetahui segala sesuatu. Ya, misalnya di dalam kita baca di dalam pertama Yohanes 3 ayat yang ke-20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu dia lebih besar dari hati kita, dia yang mengetahui segala sesuatu. Ya, maka Yohanes dia katakan bahwa Allah itu lebih besar dari hati kita dan dia yang mengetahui segala sesuatu. Ya, misalnya kita juga baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-30, dia bilang begini. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Maksud Yohanes katakan kepada Yesus. Jadi memang Tuhan ini dia atau Allah ini dia mengetahui segala sesuatu. Dan dia sudah merencanakan, dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 4 dan kedua Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2025. Bagaimana kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Ya, maka seperti yang tadi saya katakan bahwa biasa kalau kita sudah masuk tahun baru ini, kita bertemu hanya selamat tahun baru Bapak, selamat tahun baru Mama, atau selamat tahun baru anak dan lain sebagainya. Dan kita saling bersalaman satu dengan yang lain. Tetapi kita harus merenungkan hidup ini supaya di tahun baru ini kita bisa menyenangkan hati Tuhan atau memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita ini bisa
maju terus di dalam Tuhan. Ya. Jadi maka itu seperti tadi firman yang saya berikan kepada kita, kita renungkan bersama-sama. Kitab Musa yaitu Ulangan 29 ayat yang ke-29. Yaitu tentang tersembunyi bagi kita dan kita tidak tahu, termasuk hal mati kita. Kita tidak tahu hal mati kita kapan. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita, lalu Dia sudah tahu, Dia sudah tetapkan kita mati kapan, umur berapa tahun kita mati. Tetapi itu rahasia bagi kita, tersembunyi bagi kita, kita tidak tahu. Ya. Nah, kalau misalnya tahun baru ini kita sudah mengalami atau sudah masih hidup di dalam dunia ini, tahun baru ini adalah suatu anugerah kepada kita. Dan hidup ini bukan kita hanya hidup hanya sembarangan saja di dunia ini, hidup hanya berfoya-foya, tetapi hidup itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, bekerja untuk Tuhan. Dan ingat bahwa kalau kita bekerja untuk Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita supaya kita hidup memperbaharui hidup kita. Karena beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa biasa tanggal 25 Desember kita merayakan atau memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seolah-olah ada yang katakan bahwa Yesus baru mau lahir. Tetapi kita percaya bahwa Yesus sudah lahir di dalam dunia 2000-an tahun yang lalu. Dia menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke sorga. Dan sesuai janjinya, dia akan datang kembali. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mau sampaikan kepada kita supaya kita di mana saja suara saya dapat didengar, sehingga kita bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Kalau kita misalnya hidup tidak seturut dengan kehendak Allah, maka hidup ini adalah sia-sia. Ya, hidup ini sia-sia. Berarti kita hidup di dalam dunia ini, hidup tidak berarti. Ya, jadi maka itu jangan pakai hidup ini untuk membuat hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Tetapi kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya. Ya, dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dan kalau misalnya kita mencerminkan gambar dan rupa Allah, kita harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita buat harus memuliakan Tuhan. Ya, misalnya di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi kita membuat segala sesuatu bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dan satu firman juga di dalam pertama Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Jadi semua itu kita lakukan untuk memuliakan Allah. Tetapi kalau kita hanya melakukan segala sesuatu yang jahat di dunia ini dan tidak berkenan kepada Allah, ingat bahwa akan sampai saat semua yang kita perbuat itu akan dinyatakan kepada kita. Dan saat ini yang kita mau berbuat itu untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua, bukan yang pertama. Maka firman Tuhan yang kita
lakukan ini, kita memperbaharui hidup kita, lahir baru. Maka beberapa waktu yang lalu di dalam renungan saya memimpin jemaat dalam ibadat, maka saya katakan bahwa kalau lahir satu kali memperoleh kematian, tetapi kalau misalnya lahir dua kali memperoleh kehidupan. Maksud lahir dua kali, yaitu lahir pertama melalui ibu kita melahirkan kita. Lalu kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan Yesus bilang harus lahir kembali. Ya, maka itu yang pernah saya katakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ya, dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu percakapan Nikodemus dengan Yesus atau Yesus dengan Nikodemus. Maka kalau misalnya tidak seorang pun dilahirkan kembali, di firman Tuhan bilang dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Anehnya sekarang ini Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam perayaan-perayaan Natal dan tahun baru yang tadi malam, memang banyak sekali orang yang buat hal-hal yang tidak berguna. Ya. Jadi orang-orang dia sepertinya dia ini luar biasa membuat hal-hal yang tidak berguna. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, jangan menyenangkan hati manusia. Ya, jangan pakai hawa nafsumu untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Merayakan dengan berpesta, pora, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tapi engkau tidak tahu waktu yang akan datang itu adalah hal yang tersembunyi bagi kita. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, memang Tuhan melarang apa? Ya, kita bisa bertobat dari situ. Kita jangan mencobai Tuhan. Karena kalau misalnya kita baca tadi yang Ulangan 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-29, itu berbicara tentang waktu Tuhan atau Allah memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun di padang gurun menuju ke Kanaan. Dan memperingati mereka supaya jangan menyembah Allah-Allah lain. Ya, maka ini termasuk hal-hal yang kita buat yang bukan Tuhan. Itu adalah namanya dikatakan Allah-Allah lain. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, walaupun saat ini saya memberitakan berkat rohani atau firman Tuhan bagi kita, orang tidak peduli dengan itu, tetap saya memberitakan. Mau dengar atau tidak, itu tergantung dari saudara dan saya Bapak Mama. Keputusan ada di saudara. Ya. Dan ingat bahwa Tuhan juga menetapkan orang-orang tertentu untuk menghujat, menghina firman. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan, dia tidak suka, malahan dia menghina. Tetapi ingat satu firman yang pernah saya katakan kepada kita di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-48. Dia bilang, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi usahakan Bapak Mama supaya jangan menghina firman. Jangan menolak Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang akan menghakimi seluruh dunia ini. Jadi maka itu waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Nafas yang Tuhan berikan, kita memakai nafas ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi maka itu saya juga senang dengan orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dia memuji Tuhan. Ya, termasuk anak kekasih saya, anak John, yang saat ini Tuhan tangkap dia, dan dulunya dia memang
orang-orang yang sebenarnya dia orang-orang yang pergaulan bebas lah. Tetapi Tuhan hajar dia dan Tuhan memilih dan panggil dia sehingga dia menjadi alat untuk memuji Tuhan secara luar biasa. Maka itu Bapak Mama, hal yang paling bagus, yaitu kita memberitakan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Ya, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sampai akan saat yang akan datang, kita dipanggil lewat kematian. Sudah tiba saatnya untuk kita mati. Kita hanya memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, maka itu apa yang kita buat di dalam dunia ini, jeripaya kita tidak sia-sia. Kalau kita melihat di dalam pertama Korintus 15 ayat 5-8, persekutuan dengan Tuhan dan melayani, jeripaya kita tidak sia-sia. Maka saat ini saya, Bapak Mama, walaupun saya ini terbatas sekali, tetapi saya ingin hanya untuk memberitakan kepada kita firman Tuhan. Karena hal-hal yang tersembunyi ini adalah kita tidak tahu. Tahun 2025 mulai hari ini tanggal 1 nanti sampai 31 Desember kita tidak tahu apa yang mau terjadi dengan kita. Apakah kita masih ada atau kita mati, kita tidak tahu. Ya, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan katakan bahwa takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun orang fasik diperpendek. Kalau kita membaca di dalam Amsal 10 ya ayat 27 ya. Amsal 10 ayat yang ke-27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Maksud orang fasik ini orang yang tidak memuji Tuhan. Orang hanya hidup berfoya-foya di dalam dunia ini, mengandalkan dunia. Ya, dia menghina pekerjaan Tuhan, dia menghina firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa engkau nanti akan tuai nanti pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik secara pribadi atau secara umum atau universal. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita periksa hidup kita. Kalau misalnya kita melihat di dalam Kolose 3 juga tentang manusia baru. Ya, manusia baru ini tahun baru juga kita juga harus memperbaharui hidup kita. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak memperbaharui hidup kita, maka jelas kita juga tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lah itu. Jadi manusia baru. Jadi misalnya kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5 dan seterusnya, itu tentang kalau dia punya perikop sendiri itu sudah jelas bahwa manusia baru. Misalnya saya baca ayat yang ke-5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Jadi ini memang firman Tuhan ini artinya kita minta Tuhan supaya Tuhanlah sendiri yang memperbarui hidup kita. Sehingga kita tetap maju terus di dalam Tuhan. Nanti sendiri baca ya, lanjutnya Kolose 3 ayat 5 dan seterusnya. Itu manusia baru. Ya. Jadi maka itu hal tersembunyi bagi kita. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan dan turutinya, kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan merubah hidup kita, meminta Tuhan supaya Tuhan sama-sama dengan kita dan merubah hidup kita, maka kita ini rindu akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Mama, firman Tuhan kita tidak bisa berbuat sesuatu kalau di luar Tuhan.
Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Yesus bilang, aku pokok anggur, kamu ranting. Barang siapa yang datang kepadaku dan berbuah, maka akan terpelihara. Tetapi siapa yang datang kepadaku dan tidak berbuah, akan dipotongnya. Jadi kita tidak bisa berbuat sesuatu. Bagaimana ranting bisa terlepas dari pokoknya? Kita ini ranting. Ya, kita ini ranting. Maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu sepertinya apa? Ya, mengandalkan Tuhan sepertinya hal berdoa di setiap saat. Itu adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara hidup kita. Ya, misalnya satu firman di dalam pertama Petrus. Ya, pertama Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Dia yang memelihara kita ini. Ya, serahkan seluruh kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita. Ya, tetapi kalau misalnya kita tidak serahkan diri kepada Tuhan, ya, kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sia-sialah kita. Lalu misalnya kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita ini sesat dan disesatkan Bapak Mama. Ya, maka itu kalau misalnya kita lihat di dalam kedua Timotius 3 ayat yang ke-13. Kedua Timotius 3 ayat yang ke-13 dia bilang, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya, orang jahat ini orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Tuhan. Walaupun dia bilang orang Kristen, dia itu dalam perayaan-perayaan Natal, dia perayaan tahun baru ini, dia bilang dia melakukannya, tetapi di dalam tingkah lakunya tidak seturut dengan apa yang dia perbuat. Ya, misalnya di dalam, coba kita lihat di dalam Titus 1 ayat yang ke-16. Perhatikan ayat ini. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi mereka bilang, saya orang Kristen, saya merayakan Natal ini dan membuat pohon Natal dan lain sebagainya di berbagai tempat. Tetapi perbuatan mereka sepertinya mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan. Ini ayat sudah jelas. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Dia ini kan Dia besar, Dia itu Tuhan. Ya, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, di mana saja suara saya dapat didengar. Terkadang ada orang yang kalau membuka FB dan melihat siaran langsung saya, dia tidak peduli, dia menolak. Ya, tapi ingat bahwa bukan engkau menolak saya, tetapi menolak firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita. Kecuali kita menolak hal-hal yang atau firman yang saya sampaikan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Saya ambil ayat-ayat ini dari Alkitab. Ya, kalau saya menyampaikan firman Tuhan tidak ambil ayat-ayat dari Alkitab, maka itu baru Bapak Mama atau saudara sekalian menolak, itu tidak apa-apa. Tetapi ini ayat semua dalam Alkitab. Saya ambil ayat-ayat ini penting. Maka untuk kita mau melihat, kita periksa dari Alkitab. Alkitablah yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Firman, Kejadian sampai Wahyu. Ya, karena firman Tuhan di dalam kedua Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan orang, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran.
Itu ada 4 hal di situ. Mengajar juga pakai firman Tuhan. Jangan pakai yang lain-lain. Pakai ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Jangan pakai pemahaman. Boleh pakai pemahaman, tapi sepanjang pemahaman itu jangan bertentangan dengan Alkitab. Harus seturut dengan Alkitab. Ya. Budaya, adat kita, apa semua harus ada seturut dengan Alkitab. Karena Alkitab ini firman Allah. Kejadian sampai Wahyu 66, 39 PL dan 27 PB. Semuanya 66. Dan kalau kita di luar dari 66 kitab ini, kita sesat dan disesatkan. Dan firman Tuhan bilang, tetap kita tidak selamat nanti. Ya, jadi masalah keselamatan itu Bapak Mama, itu kalau kita masuk dalam doktrin predestinasi, Tuhan sudah memilih orang-orang dari dunia, dari dulu sebelum dunia diciptakan untuk menyelamatkan. Itu urusan Tuhan, itu rahasia. Maka itu yang tadi saya berikan firman ini penting. Itu hal-hal yang tersembunyi. Pasti kita bertanya, mengapa kok Tuhan tidak memilih semua orang di dunia untuk diselamatkan? Itu Tuhan punya hak. Itu Tuhan punya hak. Maka sifat Allah atau sifat Tuhan itu ada 2. Yaitu Dia itu tidak bisa membebaskan orang yang berbuat dosa begitu saja. Dia harus menghukum. Lalu Dia juga adalah Maha Kasih. Ya, coba kita lihat di dalam Nahum 1. Ya, saya masih periksa ya. Nahum. Saya pun mata ada. Ya. Nahum 1 ayat 3 ya Bapak Mama. Coba kita dengarin ayat. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya, jadi ini bagian A. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Jadi maka itu dia tidak membebaskan orang dari hukuman. Kan orang berbuat dosa harus dihukum. Tetapi di bagian lain, di satu sisi Dia menghukum, tapi di sisi yang lain Dia itu Maha Kasih. Dia ingin mengasihi. Sehingga Dia datang ke dalam dunia dan Dia mengorbankan tubuhnya termasuk nyawanya dan menyelamatkan kita. Lalu misalnya kita mau hidup enak-enak saja, kita harus mempermuliakan namanya. Ya, jadi termasuk saya menyampaikan firman Tuhan itu termasuk mempermuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan juga itu mempermuliakan nama Tuhan. Dan seperti tadi firman Tuhan, buat segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk mempermuliakan Tuhan. Maka mudah-mudahan tahun baru ini kita hidup untuk menjalani hidup ini, tapi kita pentingkan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, itu penting. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Dan Dia memberikan hidup itu, nafas itu di dalam kehidupan kita. Jadi semua nafas itu Bapak Mama, Tuhan yang kasih. Ya, saya kasih satu ayat di Ayub ya. Ayub 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukannya itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya melihat ada mau siaran telepon dari WA untuk keluarga Banu, tetapi saya sementara ada siaran langsung, maka itu saya belum bisa menerima. Dan saat ini saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita, supaya kita tetap menjalani hidup ini dalam tahun 2025 ini. Biarlah dengan sukacita dan serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan di setiap saat dalam hal berdoa.
Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, hidup di dalam keinginan mata dan keinginan daging, yaitu misalnya di dalam kita lihat pertama Yohanes 2 ayat 16 bahwa hidup di dunia ini, keinginan mata dan keinginan daging bukan berasal daripada Tuhan. Ya, jadi maka itu firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita Bapak Mama. Selamat jalani hidup di tahun 2025 ini. Semoga Tuhan memimpin kita dan semoga kita sampai di bulan Desember tanggal 31 dengan selamat. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan apa yang saya mau sampaikan ini kepada Bapak Mama, dan Bapak Mama rindu menerimanya. Biarlah kita semua harus menerimanya dengan sukacita dan menjalani hidup ini, supaya Tuhan tetap menolong dan memberkati kita. Selamat tahun baru dan selamat menjalani hidup ini di tahun 2025. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih dan shalom.